Kiki pindahlah ke depan. Sini dekat rumahnya. Biar nanti lebih jelas ya. Tidak menyampaikan materi ke Anda. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam bahasa Sunda ya. Baca doa, mulai. Selesai. Sebelumnya kita ada serius. Ya. Apa ibu absen dulu aja ya. Sebelum kita minggu proses ini. Atau biasanya orang nyebutnya penyelenggaraan ya. Ibu punya foto-fotonya, coba Anda tadi laptop aja ya, karena sini ada fokus. Harusnya sih pakai fokus. Anda bisa lihat nggak? Ini. Jelas nggak? Coba lihat. Empat. Ini satu kan? Ini lagi. Nih. Susah ya? Ini apa ini? Menyalakan. Kalau yang ini? Menyalakan. Kalau yang ini? Mematikan. Ini menyalakan juga. Nah, sesuai dengan gambar-gambar tadi, itu apa tuh? Kalau sesuai dengan pembahasan dengan judul kita, bagian dari penyelenggaraan kan? Ya. Nah, penyelenggaraan itu tadi yang pertama apa? Coba urutkan lagi ya. Dari awalnya pemandikan. Terus untuk materi kita hari ini, aku lebih memfokuskan kepada menyolatkan jenazah dulu. Karena untuk memandikan dan mengafan ini kita harusnya sih praktek ini yang ketiga ini praktek. Tapi karena tidak terbatas waktu, kita kasih satu saja ya. Kita fokuskan satu titik saja dulu. Nah, pengurusan jenazah. Kenapa orang meninggal? Kenapa ada Islam mengatur jenazah ini? Kenapa wajib menguburkan jenazah? Kan ada tuh di agama lain ada dikafan, ada yang dimasukkan dalam peti baru dikubur. Kenapa Islam kayak gitu? Karena manusia dalam Islam itu derajatnya sangat tinggi. Kita itu kan insan, bukan insan kamil, tapi kita itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Nah, kalau udah meninggal, itu ada aturan-aturan penting supaya nanti dalam penyelenggaraannya
kan ada aturan-aturannya. Anda pernah nggak lihat orang memandikan jenazah? Takut? Ya sama juga takut. Apa ya? Ngeri aja dan takut kayaknya. Kalau memandikan jenazah, kan ada tuh jenazah laki-laki, jenazah perempuan, ya kan? Kalau yang memandikan itu harusnya makamnya ya, yang kalau perempuan itu siapa? Kalau yang misalnya nih perempuan yang harus kita mandikan, jenazahnya perempuan. Jenazahnya perempuan. Siapa aja yang boleh mandikan? Suaminya. Terus anak kandungnya laki perempuan ya? Ya. Nah, sebagai kakak atau adik yang kandung, kakak atau adik kandung, laki-laki perempuan, ya. Kamar bibinya masuk nggak? Nah, ini ya. Kalau yang laki-laki siapa? Yang pertama sekali. Ya, istri. Terus anaknya kan? Laki-laki muslim. Ya. Ini perempuan muslim juga ini. Ya. Kalau nggak ada lagi yang lain, berarti perempuan muslim. Kelihatan tulisan ibu. Kenakan dulu laki-laki perempuan. Kemudian kakak kandungnya juga sama. Kemudian ayah ibunya. Kemudian laki-laki muslim. Nah, dalam memandikan jenazah itu kan udah kebaring. Harusnya sih kita praktek ya. Cuman karena anda banyak yang nggak datang, nanti aja lah pas. Sekarang kita materi saja dulu. Kan diletakkan di tempat itu, tempat orang memandikan. Kemudian dalam proses memandikan itu biasanya orang yang meninggal itu matanya itu banyak yang terbuka. Nah, untuk cara pertama itu ditutup dulu. Kemudian untuk memandikannya itu siapkan air yang banyak. Biasanya tempat yang udah keran apa namanya? Ya itulah tempat mayat itu. Nah, di situ tuh biasanya udah ada tempat aliran airnya langsung. Lepas disiram, dia airnya langsung keluar. Biasanya orang yang meninggal itu sabunnya dipotong-potong. Disiapkan ya. Kalau yang unsur-unsur buat mandi itu biasanya pertama itu sabun, kemudian pewangian, kapas lunak, kemudian wangi melati itu apa namanya? Parfumnya ya. Parfum. Nah, baru kain kafan. Ini udah masuk ke bukan? Mana ya aja. Kapas nih banyak kan ya, sama parfum di sana kan? Iya. Yang penting itu sabun sama air. Ada sih orang yang masih memandikan dengan mengafan ini satu jadwal enggak? Satu kali praktek lah. Iya kan? Nah, kita satukan aja. Sabun, air yang penting. Kemudian kapas tadi. Kapas itu gunanya untuk apa? Menentukan bagian-bagian tertentu. Ya seperti lubang hidung, telinga, mulut tapi enggak? Iya. Enggak, kan udah dapat. Kemudian wewangian tadi, parfumnya. Itu parfum orang meninggal itu khusus loh. Bau melati dan orang tuanya juga nggak banyak. Kemudian kain kafan, itu yang intinya. Nah, kita yang untuk memandikan pengafan ini dasarnya saja. Sekarang kita masuk ke yang menyolatkan. Hukum menyelenggarakan jenazah apa? Fardu kifayah. Artinya, coba jelaskan apa itu fardu kifayah. Jika sudah dilakukan oleh salah seorang muslim, berarti sudah terpenuhi hukumnya
Berarti fardu kifayah itu jika dilakukan oleh satu orang muslim, maksudnya satu orang muslim itu ada imamnya, ada makmumnya. Berarti itu sudah mewakili seluruh orang yang ada di sana. Biasanya itu penduduk ya. Nah, kalau dalam tata cara menyolatkan itu beda. Laki-laki dan perempuan. Kita bicaranya yang mana dulu? Anda sukanya bahas yang mana ya? Laki-laki apa yang perempuan? Yang di luar aja. Nanti kita bahas itu dua-duanya juga. Perempuan. Perempuan dulu ya. Nah, untuk yang perempuan. Pertama, kalau orang perempuan itu kain kafannya berapa lapis? 5. Ya. Kenapa? Itu ada loh faktornya. Kenapa perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki? Coba kita aurat terus orang kain kafan perempuan itu ada jilbabnya, ya nggak? Ada yang bentuk jilbab kayak nanti ditanya ke sini. Gue pernah lihat sekali aja. Udah tuh nggak pernah lagi. 5 lapis itu kan pertama, perempuan itu bagian tubuhnya banyak yang menonjol. Untuk biar nanti kalau laki-laki kan nggak terlalu. Nah, tebal. Nah itu untuk meminimalisir mencetak tubuh. Nah, kemudian untuk laki-laki tadi 3 lapis ya. Iya. 3 lapis karena faktor tadi. Nah, dia nggak terlalu ribet. Perempuan itu ribet. Nah, kalau untuk menyolatkan ini tentu ada tata cara menyolatkan, ya nggak? Ya. Tata cara menyolatkan. Ibu punya videonya, tapi sepertinya wifi kita terganggu. Ini punya, coba kita hubungkan dulu. Tahu bisa nanti putarkan videonya biar nanti anda lebih paham lagi. Ada yang tahu nggak kalau putarkan videonya? Ini cuma animasi biasa, masih takut? Yang aja materi ya. Harusnya kalau kita belajar dengan sesuai LPP anda ibu berkelompok-kelompok kan, nanti dikasih masalah. Cuman karena anda hanya berdua susah. Gimana caranya? Jelaskan aja materinya ya. Cara menyolatkan. Kalau kita sholat jenazah ada berapa rakaat? Ada berapa takbir? 7. Kok 7? Sholatnya itu 4. 4 rakaat ya. 4 rakaat apa 4 takbir? 4 takbir. Kalau ke jenazah ada nggak rukuknya, sujudnya, ada nggak? Nah, kenapa? Memang kayak gitu aturannya. Nah, kan ada 4 takbir. Anda di MDA pasti dong udah belajar bacaan jenazah. Tapi yang pendeknya ya. Nah, kalau untuk praktek dengan ibu, dan Anda harus satu orang aja. Nanti ya, nanti ibu bagikan lembarannya biar anda hafal di rumah. Untuk takbir pertama, bacaannya apa? Kiki apa takbir pertama Ki? Bacanya? Iya, Al-Fatihah. Kalau untuk takbir kedua, shalawat Nabi. Ya, shalawat Nabi. Kalau takbir ketiga, doa untuk jenazah. Doa untuk semuanya ya. Ya, ya. Kalau untuk takbir keempat apa Ki? Doa untuk orang yang ditinggalkan. Doa untuk orang yang meninggal. Dapatkan semuanya. Pernah? Atau ada yang
Coba kerja baca yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus. Coba Kiki yang keduanya coba. Ya, coba. Enggak usah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, sekarang kerja lagi yang takbir ketiga. Kalau semuanya pendeknya dapatkan mana dapat? Coba yang pendeknya aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu laki-laki, semua perempuan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Nah, kalau untuk rakaat keempat coba Kiki laki perempuan ya. Allahumma la tahrimna. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahrimna ba'daha waghfir lana wa laha. Mana? Sekarang ibu coba yang panjangnya ya. Yang ini untuk takbir ketiga. Yang perempuan dulu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wasilha dalma'i wassalli wa nakiha min qataya kama yunaqas sawbul abyadu minad danas wa nadaran khairan min dariha wa aqlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa hiya fitnatul qabri wa Nah, kan dapat anda tuh. Coba yang rakaat keempat. Laki-laki lah yang gampang. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Dapat kan? Pasti. Penting dapat. Nah, nanti pas praktek dengan ibu yang baca pendek sama yang baca panjang beda nilainya. Oke? Kalau udah datang teman-temannya nanti semua kita bagi kelompoknya. WA group kita masih aktif ya. Nanti dikirim di sana. Nah, ini adalah cara menyelatkan. Berarti Anda udah bisa kan? Nah, selanjutnya apa ya? Mengumpulkan. Kalau mengumpulkan itu, nah tuh ibu mau mengklarifikasi tentang sholat Nabi ini. Tadi Kiki bacanya ada yang pakai say, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, nanti kalau di luar, misalnya di luar ya, Anda menyupai orang baca ada yang nggak baca say, itu boleh. Boleh nggak baca sayyidina, boleh ada juga yang baca. Kalau ibu nggak baca sayyidina, kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad aja langsung, nggak pakai say, cuman itu boleh. Beda-beda apa tuh namanya? Beda-beda penyebutan lah. Ada yang unik dari surat jenazah ini. Ada nggak pas menguburkan? Kan kita pergi menguburkan mayat nih. Ada orang yang langkah dari kubur, malaikat datang. Ya kan? Nah itu betul. Emang seperti itu. Kalau udah ada orang yang 7 langkah dari kubur, malaikat yang menanyai mayat dan kubur apa? Pernah kaya? Itu malaikat sering memberikan.
Kalau merah menyolatkan itu tata letaknya dulu, yang mayat perempuan sama yang merah laki-laki. Kalau yang perempuan letak imamnya di mana? Di depan, Di perut. di Perut. Sudah dengan perut ya? Ya. Kalau yang laki-laki, ya. Nah, setelah menyolatkan, kemudian menguburkan. Nah, sejauh ini Anda ada pertanyaan nggak? Ada nggak yang menarik bagi Anda dalam penyelamatan jenazah? Coba, ada pertanyaan dari yang kita pelajari hari ini? Untuk lebih lengkapnya, kalau ibu tayangkan video dulu, Anda bawa pesan. Cuman kartun, serius, itu nggak bohong. Taruh di mana ya? Ibu bertanya, kenapa orang meninggal itu ada yang terbuka dan mulanya sedikit? Ada pelajaran di sana loh, Anda. Kenapa enggak? Itu yang menggambarkan betapa sakitnya sakaratul maut. Bukannya ini kayak gitu, ya mesti seperti Anda ya. Kebanyakan kayak gitu. Pas dia disambut nyawanya kan sakit. Kata Nabi aja, Nabi Rasulullah Indonesia. Siapa nyawanya dia bilang itu baru dari ujung kaki loh Nanda. Apalagi kalau kita orangnya banyak dosa, itu kalau bisanya Allah jahil atau malaikat yang sebutnya Allah jahil, jadi kembali lagi disambut lagi sakit nggak? Ini itu kan misalnya ya. Nah, sampai juga itu ya. Coba ibu cari tempat dulu. Kita cari tempat yang menyala kan? Ya, kita langsung aja balik. Ini saja. Aduh. Ya, mana kelihatan semuanya? Sila juga. Kelihatan. Kemudian keluarganya segera ini diberikan pemandikan. Pemandikan itu caranya tentunya harus melepas pakaiannya semuanya. Jadi jenazah itu bagi tidak seberapa harus kenapa? Istilahnya itu seperti apa? Nanti kalau sudah cuma dilepas pakaian juga sudah cukup. Tunggu. Jadi ada sunahnya sekap dan suratnya sunah sekap itu. Silakan. Bahkan jenazah kalau sudah nanti Berarti harus gini dulu kan? Kayak gitu ya. Ada nggak yang paling praktek nanti kayak gitu? Coba deh ya. Nanti kan udah balik aja. Ini yang pelan-pelan.
Keranda Maya. Bagusnya yang kata kasih di situ. Tapi juga loh, jadi ada yang kayak gitu juga yang kayak ini juga ada yang polos. Setelah itu dimandikan dengan proses pernikahan. Memang komposisi sih pakai langsung. Air itu yang bisa yang sebenarnya bercampur dengan darah. Dan bidara emang enggak kalau komposisi ketan itu. Nah, bidara itu banyak loh makanya. Kemudian Obat itu, obat anda itu orang Islam. Kapur barus itu juga ada fungsinya itu pengawet alami untuk badan kita. Udah mati sih, bisa pakai ya. 3, 5, 7 atau begitu. Kalau seperti kami hasilnya 5 inovasi tambahan urusan usahawan atau medali. Mandikan tribu dengan 3 kali 5 kali atau lebih. Ada semuanya tidak ada di tangan. Untuk apa? Ini ada 2 manfaat. Jadi Tapi kalau orang yang awalnya boleh ya, nggak beda sama kalau dia nggak jijik atau jenisnya begitu. maka upayakan sampai ke masker. Yang kedua, secara sunnah ini ada dengan pakai masker, pakai sarung tangan. Kita nggak menyentuh awal langsung. Kita nggak mau kotoran langsung. Kan nanti kita tuh bagi kemampuan kan, itu harus digosok, harus bersih. Jadi ini untuk menghindari kalau bisa maka pakai kacamata. Kita jaga waspada. Maka kalau bisa samping ini, ya samping ini. Satu kebutuhannya sarung tangan yang tipis sekali itu banyak yang apotek terus ya. Pertama, kemudian ketiga kalau bisa kacamata. Kacamata seperti Karena itu iya kena semprot kan ada komunitasnya banyak tuh, kamunya juga lanjut aja. itu sekali lagi itu dari celah medis dan celah sunnah. Ini kemana tadi itu sudah siap. Kemudian kalau bisa pakai sarung tangan seperti itu. Nah caranya makanya ada medisnya cara ini kita nggak boleh pegang kembali. Jadi caranya ada medis dan cara yang itu apa WhatsApp ya. WhatsApp itu apa? Untuk WhatsApp apa? Karena kita itu untuk biar nggak kena langsung baju kita, kena sempratan juga. Setelah itu apa yang bukan? Coba satu orang nanti pakai tangan, kemudian pakai WhatsApp dan basahi. Kita sekarang kotoran jenazah. Kotoran jenazah ini ya. Dari matanya, dari matanya sampai kotoran nanti sampai. Dan ketika kepalanya itu habis kotoran, ini kalau bisa masih lemak akan bukan. Ya, kayak gitu. Biar kotoran di belakangnya keluar. Agar kotoran itu langsung jatuh di sini. Ini kalau orang sakit dia kan masih ada
nanti kalau dihidupkan kan dihidupkan juga. Nah itu kan baru mulai berbeda. Mulai dari kepalanya, yang satu sih mulai gitu nih, ya satu Lebih sebelah kanan dulu ya. satu kaki. Bisa. Kalau mobil basah semuanya bisa menguning langsung. Nah itu diiringkan ke kanan. Sampingan, sekarang. Setelah itu baru miring ke kiri. Nah, silakan. Lagi di satu lagi. Satu lagi. Berarti tidak tersapu semuanya. Baru kemudian dibilas. Itu lagi dan itu lagi kalau tadi 5. Nah, 7 sampai bersih. Dah. Nah, itu yang untuk memandikan aja ya. Kita nonton videonya untuk memandikan aja. Nanti untuk praktek selanjutnya sebelum kita menampilkan praktek, kita tampilkan video-video lainnya. Nah, sekarang kita simpulkan dulu pembelajaran ini. Kita terbatas waktu, bentar lagi kami istirahat ya. Penyelenggaraan jenazah itu hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Ya, berarti kalau udah dikerjakan oleh satu orang muslim, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Nah, untuk memandikan itu udah jelas di sini. Kalau yang perempuan itu yang mahramnya suaminya, anak kandung laki-laki perempuannya, kemudian ayah ibunya dan kakak adiknya. Yang kalau nggak ada itu mereka semua ini itu perempuan muslim. Begitu juga dengan yang laki-laki, istrinya itu pertama kali wajib tuh. Kemudian anak kandungnya laki-laki perempuan, kemudian kakak atau adik kandungnya laki-laki perempuan, kemudian ayahnya laki-laki muslim. Nah, dalam mengafani itu dalam memandikan dari prakteknya dalam melihat kami melihatkan videonya, yang media pertama sekali itu air, ya enggak? Tempat kerandamanya itu kan ada dua biasanya, ada yang polos sama ada yang jaring-jaring. Ini kan bagusnya jaring-jaringan itu biar nanti airnya langsung ke bawah. Kemudian mengafani itu perlu kapas, parfum yang bau-bau melati itu. Nah, kalau untuk mengafani laki-laki itu 3 kafan, 3 lapis saja. Tadinya ada berapa? Tadi kafan itu satu di kepala, kemudian di leher, kemudian di sini, di lutut, dan di kaki. Berapa tuh? 5. Nah, kemudian untuk perempuan, biasanya kalau yang perempuan ini yang 5 lapis itu ada yang dijadiin dibentuk-bentuk lah, ada yang jadi talinya, kemudian ada yang ikan jilbabnya, talinya tetap sama 5. Kemudian dalam menyolatkan itu ada tata caranya, ada 4 takbir. Yang pertama kita baca Al-Fatihah, yang kedua, yang ketiga, ya yang keempat. Nah, yang hari rayanya nana semua udah tahu, udah hafal. Nah, untuk menguburkan itu nanti dalam penyelenggaraan menguburkan itu kan orang yang menyandang keranda itu biasanya baca la ilaha illallah, nama-nama Tuhan, memuji-muji Allah kan. Nah, pas yang udah sampai di sana itu kan ada yang lahat tuh. Biasanya lahat ada yang kecil taruh ke tanah. Itu biasanya menghadap kiblat. Gunanya itu nanti disatukan mayatnya dengan tanah biar dia itu langsung menghadap kiblat. Kan orang-orang mikirnya kalau menguburkan itu di situ di
di tali yang dikubur. Padahal tuh enggak, itu adalah liang tali kecil. Pas besar mayat lah, nanti itu ditutup sama pakai apa? Kayu. Nah itu gunanya kayu lahat itu. Dan itu pakai itu. Nah, so gitu penjelasan kita hari ini. Anak ada pertanyaan nggak buat ibu? Enggak. Beneran nggak ada. Nanti kalau untuk pertemuan kali ini kita langsung praktek ini. Dalam praktek nanti nggak ada lagi yang boleh ditanyakan. Nanti ibu sebarlah. Ayo kirim aja filenya nanti di WhatsApp kita. Gimana? Kayak gitu aja maunya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Karena pembelajaran kita sudah berakhir dan waktu juga sudah menipis. Baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah ibu tinggal di sini aja dulu ya. Nanti ibu mau belajar di kelas sebelah dan ibu isi absen ke kantor dulu.